Pada tahun 2017 dunia dibuat heboh dengan kasus seorang pembunuh bayaran asal Amerika Serikat bernama Nico Jenkins. Pria bermuka ganas ini dihukum lantaran melakukan 4 kali pembunuhan di Omaha, Nebraska pada Agustus tahun 2013. Dan yang membuat terkejut, peristiwa pembunuhan ini dia lakukan setelah Nico Jenkins dinyatakan bebas usai menjalani hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, Nico Jenkins telah dijatuhi hukuman untuk pembajakan mobil yang dilakukan pada usia 15 tahun dan untuk penyerangan yang dilakukan di penjara. Namun yang menarik dari kisah pria kelahiran 16 September 1986 itu adalah alasannya membunuh. Di mana Nico Jenkins menyatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan atas perintah dewa ular kuno Apophis. Dan karena rentetan tindak kejahatannya tersebut, dia diadili dan dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati pada Mei tahun 2017. Dan jika kalian sudah merasa ketakutan mendengar kasus Nico Jenkins, maka beberapa pria asal Indonesia berikut ini pastinya bakalan lebih membuat kalian takut dengan kasus kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan kali ini kita bakalan bahas 8 pria paling berbahaya asal Indonesia. Pria yang satu ini berasal dari kota Sleman, bernama Antonius Rio Alex Bulo atau yang lebih dikenal dengan julukan Rio Martil. Julukan yang tersemat dalam namanya tersebut bukanlah tanpa alasan. Hal itu karena Rio merupakan seorang pelaku pembunuhan yang menghantam kepala 4 korbannya menggunakan martil. Kejahatan dan kekejaman Rio Martil bisa diketahui dan akhirnya tertangkap polisi setelah membunuh korban terakhirnya bernama JJ Suraji yang merupakan seorang pengacara dan juga pebisnis penyewaan mobil. Saat itu Rio menjalankan aksinya dengan menawarkan penanaman modal bisnis perumahan kepada JJ. Di tengah perbincangan, Rio menghantam kepala JJ dengan 2 martil di tangan kanan dan kirinya. Setelah sempat membersihkan darah di tangannya, Rio keluar kamar dengan bersikap tenang. Diketahui kejadian ini berada di salah satu kamar Hotel Rosenda, Baturaden, Jawa Tengah, tahun 2001. Singkat cerita, Rio berhasil ditangkap di hotel tersebut yang awalnya disangka seorang maling. Dan siapa sangka ketika berhasil ditangkap terungkap identitas Rio yang merupakan buronan polisi. Dan dari situlah kejahatan dari Rio Martil dapat diungkap. Media Eropa sempat dibuat heboh dengan kasus dari seorang pria asal Indonesia bernama Reinhard Tambos Maruli Tuasinaga. Pria kelahiran tahun 1983 asal Jambi ini terbukti bersalah sebagai pelaku kejahatan seksual yang didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Aksi kejahatannya tersebut dilakukan sejak tahun 2015 sampai 2 Juni 2017 di negara Inggris. Saat ini Reinhard Sinaga menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan masa kurungan minimal 40 tahun. Menurut data dari salah satu lembaga di Inggris menggambarkan kalau Reinhard merupakan pemerkosa paling produktif dalam sejarah hukum Inggris. Reinhard diyakini oleh polisi telah memperkosa atau menyerang setidaknya 206 pria sejak 2005, 2 tahun sebelum kedatangannya di Inggris. Modus dari Reinhard yang menjebak calon korbannya di kota Manchester adalah dengan menunggu calon korban di luar klub malam dan tempat serupa pada dini hari. Kemudian Reinhard akan menawarkan calon korbannya tinggal di apartemennya, lalu membius dan memperkosa korbannya. Pria yang terlihat senyum polos ini akan sangat mengejutkan kalian dengan aksi tak masuk akal yang pernah dilakukannya. Perkenalkan, pria ini bernama Sumanto, kelahiran 3 Maret 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sumanto dikenal karena kasus kanibalisme pada awal tahun 2003. Namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena masalah ekonomi. Sumanto mengaku telah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Sumanto juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat dia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Akibat perbuatannya, Sumanto dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun, tetapi dibebaskan pada 24 Oktober 2006 setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Sumanto kemudian ditampung di rumah rehabilitasi Nur, Bungkanel, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya.
Pria yang satu ini bernama Ferry Idam Heniansyah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Rian Jombang. Pria kelahiran 1 Februari 1978 asal Jombang ini adalah seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya di Jombang. Menurut pengakuan Rian, korban pertama dari aksi pembunuhan berantainya adalah Guru Setio Pramono alias Guntur yang dibunuh pada bulan Juli 2007 di rumah orang tua Rian di Jombang. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas, lalu mayatnya digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah lalu dikubur dengan tanah. Singkat cerita, aksi kekejaman Rian ini dapat terungkap berkat korban terakhirnya yang telah dimutilasi oleh Rian. Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Rian, banyak masyarakat melaporkan kalau kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama Rian. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar korban sudah tinggal kerangka dan Rian kemudian juga mengakui membunuh 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Rian. Atas kejahatannya, Rian dijatuhi hukuman mati. Bagi para pecinta kucing, pria yang satu ini mungkin menjadi salah satu pria paling mengerikan di dunia. Seorang pria bernama Nuryanto pemilik indekos di Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, ditangkap polisi karena mengonsumsi daging kucing. Nuryanto mengatakan kalau dirinya mengkonsumsi daging kucing karena untuk mengobati penyakit diabetes yang dia derita. Aksi Nuryanto ini terungkap ketika mahasiswa yang kos di tempatnya menyaksikan dan melihatnya sendiri tingkah aneh si Nuryanto. Dari pengakuannya, Nuryanto telah memakan daging kucing selama kurang lebih 10 tahun. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak, orang tua itu garam sudah enggak boleh. Nah itu Bapak makan nasi? Iya, nasi tapi sedikit sekali gitu loh. Itu enggak boleh banyak-banyak. Ya sedikit itu seporsi, Pak. Ya, tapi itu tapi kan tetap masih ada suntikan. Nah, itu suntikan itu mampunya segini. Kalau lebih dari ini udah enggak, suntikan udah enggak mampu, udah enggak. Suntikannya harus banyak, padahal kalau banyak berarti keluar dari BPJS kan beli sendiri gitu. Kan saya cuma 3 pen gitu. Kalau lebih dari itu beli sendiri. Itu bisa kan berarti sebenarnya? Gimana? Itu per bulan? Per bulan, oh. Per Itu bisa? bulan. Ya bisa, tapi kalau pakai daging bisa. Maksudnya bisa kenyang gitu loh. Kalau cuma segini nih, saya nggak kenyang, saya nggak kurang gitu. Sebelum kamu di sini sudah saya. Oh perlu? Iya, pernah sering. Tapi ada yang Enggak. Kadang ada gitu, tapi dia enggak apa-apa gitu kan. nggak apa-apa kalau Kan maksudnya? pernah kan di jalan gitu kan, kayak mau ke di jalan gitu. Pernah kan ada orang lewat gitu, pernah tahu itu. Maksudnya Bapak lagi makan? Heeh. Atau Pak lagi makan maksudnya? Enggak juga tangan pukul gitu kan. Mati? Iya kan. Langsung pergi Bapak? Ya tak uruti dulu, terus pulang dulu, baru kita ambil lagi pakai Honda gitu. Oh, itu emang udah mati gitu Pak? Pas itu Pak? Nah pas setelah nanti kan duduki dulu tuh pakai sampah gitu, pakai daun-daun gitu. Oh. Terus saya terus pakai pakai Honda gitu. Itu 10 tahun lebih? Lebih ya paling 10 kali Pak. Ya mungkin lebih, tapi ya sekitar 10 kali. Ini adalah seorang pria pelaku kejahatan yang paling dihindari oleh petugas kepolisian di seluruh Indonesia. Bayangkan dalam upaya penangkapan dirinya saja, para polisi berikut ini bahkan tak ada yang berani mendekat apalagi sampai duduk di sampingnya. Meski dalam keadaan tangan yang terborgol, pelaku mampu membuat semua polisi yang ada di dalam mobil gemetar ketika berada di dekatnya. Sungguh pria yang sangat menakutkan.
Itu tadi 8 pria paling berbahaya asal Indonesia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.